Semua manusia, apapun etnisnya, mau Sunda, Jawa, Cina, Batak, Bule, Arab sekalipun, dalam kelahiran ke dunia ini pasti melalui proses yang sama. Seandainya atau misalnya ibu kamu mengandung sudah 9 bulan 10 hari, tiba-tiba perutnya meles, lalu dibawa ke bidan, lalu setelah diperiksa, bidan mengatakan, "Oh, ini udah pembukaan sekian." Karena ada cairan yang keluar, ya, yaitu air ketuban yang keluar tersebut. Karena keluar pertama kali, orang Jawa mengatakan kakang kawah, ya. Air ketuban tersebut disebutnya kakang kawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu pada channel kami yaitu channel Mbak Wiro. Kepada yang baru berkunjung pada channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe terlebih dahulu agar supaya channel Mbak Wiro ini bisa berkembang dan bisa kontribusi membuat video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar supaya Anda mendapatkan notifikasi tentang video Mbak Wiro selanjutnya. Kalau ada yang ingin komentar, silakan Anda menulis pada kolom komentar. Dan bagi Anda bila mana menyukai video Mbak Wiro ini, silahkan pencet like ya dan juga share pada saudara, tetangga, kerabat, ataupun di-share pada media sosial Anda. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini Mbak Wiro akan menyampaikan yang masih ada hubungannya tentang ilmu Sampurnan, yaitu tentang sedulur papat Kalimo Pancer. Sedulur papat Kalimo Pancer itu letaknya ada di mana, wujudnya apa? Mbak Wiro akan menjelaskan. Saudara-saudara dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua bangsa atau orang manapun, baik orang Jawa, Sunda, Cina, Batak, orang Bule, bahkan orang Arab sekalipun, itu sejatinya adalah sama. Sama cikal bakalnya, asal muasalnya, ya. Walaupun berbeda-beda keyakinannya, suku rasnya, tapi tujuan pada akhirnya di satu tempat yang sama, yaitu pulang ke rahmatullah pada Tuhan yang sama. Bukan dalam artian Tuhannya orang Islam berbeda sama Tuhan orang Kristen itu bukan. Orang Buddha sama orang Hindu berbeda itu bukan. Tuhan itu satu, ya. Hanya penyebutannya saja yang berbeda-beda. Kalau orang Islam menyebutnya Allah, orang Kristen Allah, orang Baduy sana menyebutnya Sang Hyang Widi Wasa, Sang Hyang Jagatnata, begitu ya. Itu saja, Tuhan itu satu. Kenapa berbeda-beda cara menyebutkannya? Kenapa berbeda-beda agamanya itu, ajarannya? Karena agama itu diturunkan tidak bareng, makanya ajarannya berbeda-beda. Saudaraku semuanya, tadi tentang mengenai seluruh papat kalimat pancar, itu letaknya di mana, wujudnya apa, ya. Nah, seperti yang Mbak Wiro katakan tadi bahwa kita ini bahwasanya adalah sama. Kalau masalah kehidupan yang akan datang setelah kematian begitu ya,
itu masih dalam tahap keyakinan. Tapi lihatlah kelahiran di dunia ini, apapun etnisnya, apapun bangsanya pasti mulai proses yang sama. Kalau lahirnya itu dengan proses yang alami ya. Misalkan ibu Anda mengandung telah 9 bulan lebih, 10 hari biasanya ya. Terus perutnya mulus dibawa ke bidan, diperiksa oleh bidan. Biasanya bidan setelah memeriksa mengatakan, oh ini sudah pembukaan sekian. Karena ada yang keluar yang namanya air ketuban. Nah, karena ini keluar pertama kali, orang Jawa mengatakan kakang kawah. Ya, air ketuban itu disebutnya kakang kawah. Kakang karena pertama kali keluarnya. Yang terakhir setelah si cabang bayi keluar atau bayi itu lahir, masih ada yang ikut. Ya, kalau orang Sunda mengatakan itu Bali. Bahasa Indonesianya plasenta. Ya, itu pasti semua bangsa, semua suku, siapapun juga cara kedatangan atau lahirnya ke dunia ini pasti menurut proses yang sama tadi. Nah, karena ini keluarnya terakhir, ya, hari-hari tadi keluarnya kan paling belakang, makanya orang Jawa menyebutnya Adi Ari-ari. Lalu ada lagi, ya, di cabang bayi pasti dibungkus sama darah, ya, sama darah. Dan juga ada tali pusar. Ini semua ada hubungannya tentang sembahyang ya, sembahyang 5 waktu. Tapi berbeda dengan Islam syariat. Ya, kalau syariat itu kan secara umum ya dasar ya. Tapi kalau ini boleh dikatakan kalau ilmu kasampurnan itu hakikatnya, hakikat atau makna yang sebenarnya. Para pemirsa, sembahyang itu dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama berdiri, ya. Yang kedua ruku, yang ketiga sujud, dan yang terakhir adalah duduk. Berdiri itu sifatnya api, ya. Jadi api itu walaupun ditidurkan segala macam tetap aja berdiri. Nah, orang yang melakukan sholat atau sembahyang pertama kali dengan menyebut bacaan takbiratul ihram dengan menyebut Allahu Akbar. Itu mengingatkan tatkala Kanjeng Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah sampai ke tahap dada dengan menyebut Allahu Akbar. Nah, api adalah ya tadi berdiri adalah sifatnya api, indranya penglihatan, anasirnya Bali, malaikatnya Mikail. Itu keterangannya. Yang kedua tentang ruku. Ruku itu sifatnya angin, ya. Indranya adalah pendengaran. Malaikatnya Israfil, anasirnya tali pusar. Yang ketiga adalah sujud. Sujud adalah sifatnya air, malaikatnya Jibril, ya. Indrana ucapan, anasirnya air ketuban. Yang terakhir adalah duduk. Duduk adalah sifatnya tanah, anasirnya darah, indranya penciuman, malaikatnya Israel. Itulah tadi letak judul papat Kalimah Pancar. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada saudara semuanya. Namun bagi Anda yang tidak sepaham, tidak usah mempermasalahkan karena ilmu kesempurnaan itu secara sifatnya untuk diri pribadi atau untuk masing-masing, dan karena biasanya yang tadi adalah yang bersangkutan
ya, yang bersangkutan. Demikian video kali ini dari Mbak Wiro. Ilmu kan sempurna kalau dibuka tidak akan selesai sehari 2 hari, jadi akan Mbak Wiro bedarkan secara bertahap, episode per episode, begitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan. Akhir salam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.